Halo, selamat bertemu lagi dalam channel Belajar itu Menyenangkan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan stay at home. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Tuti Setiawati, mengajar maba kimia di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten. Pada kesempatan ini, saya mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Guru Belajar Sesi Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Adapun 5 langkah mudah mengikuti program Guru Belajar adalah: yang pertama, peserta wajib memiliki akun SIM PKB, yaitu akun @guruku.id. Kemudian yang kedua, kunjungi laman Guru Belajar Kemendikbud.go.id, lalu pilih seri guru belajar yang tersedia. Ketiga, peserta memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Keempat, peserta mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan alur belajar pada masing-masing seri. Yang terakhir, dapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan. Nah, pada program Guru Belajar adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru ataupun kepala sekolah ataupun pengawas SD, SMP, SMA, SMK, dan semuanya untuk memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk tujuannya nanti peserta dapat memahami konsep asesmen nasional, 2. memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, 3. menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Keenam, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM. Nah, pelaksanaan program ini diawali dengan pendaftaran. Mari Bapak Ibu silakan memilih jadwal pada rentang 22 Desember 2020 yang sudah berlalu kemarin sampai yang akan datang 23 Februari 2021. Berarti mari Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengikuti Guru Belajar Seri AKM ini. Silahkan memilih untuk menyesuaikan dengan waktu yang tersedia bagi Bapak Ibu. Untuk mengetahui tentang AKM, di sini saya akan sedikit membacakan atau memaparkan mengenai Bintek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA atau SMK Angkatan 1 yang sudah terlaksana sejak Senin
4 Januari 2021 sampai dengan Jumat 8 Januari 2021. Di sini nanti terdapat bimbingan teknis guru belajar seri AKM untuk tingkat SMA, di mana orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Di sini juga dipaparkan di mana latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Juga di sini bisa didengarkan bagaimana penjelasan Bapak Menteri Kependidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden. Demikianlah penjelasan dari Bapak Menteri mengenai kebijakan asesmen nasional. Nanti bisa Bapak Ibu mendengarkan lebih lanjut penjelasan tersebut. Nah, di sana dikatakan apa pentingnya asesmen nasional. Bagaimana kecakapan hidup di abad 21, di mana mencakup kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Di sini juga dikemukakan karakter pelajar pada abad 21, di mana kita mengatakan atau menyebutnya profil pelajar Pancasila. Di mana nanti karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, di sini juga digambarkan bagaimana profil pelajar Pancasila. Untuk mempelajari lebih lanjut, bisa Ibu klik, Bapak Ibu buka lagi di halaman yang sudah tercantum di sini. Alamatnya sudah ada. Nah, sehingga untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan.
Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Nah, juga di sini dijelaskan bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, pada Bintek Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini akan kita pelajari mengenai 5 hal yang sudah kita sebutkan tadi. Konsep asesmen nasionalnya bagaimana, teknik pelaksanaannya, juga butir soal asesmen literasi membaca, kemudian butir soal asesmen numerasi, dan juga tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Semua penjelasannya sudah ada, tinggal kita membaca, kemudian memahami dari semua materi tersebut. Di sini tujuan dan manfaat asesmen nasional sudah tercantumkan. Kemudian manfaat asesmen nasional. Nah, juga ada beberapa daftar tanya jawab kebijakan ujian nasional ataupun tanya jawab kepada masyarakat, kepada tim terkait yang mengenai isu dari UN ataupun mengenai AN-nya. Nah, di sini juga ada pertanyaan, mengapa pada AN, asesmen nasional itu hanya difokuskan pada literasi dan numerasi ya? Karena literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang dan dengan bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar, jadi bukan konten kurikulum atau pelajaran, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran, melalui berbagai pengajaran yang berpusat pada siswa. Nah, dengan demikian apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting? Nah, bukan seperti itu maksudnya. Fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik belajar bahasa Indonesia dan matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dan seterusnya. Pesan ini penting dipahami oleh guru, sekolah, dan siswa untuk meminimalkan risiko penyempitan kurikulum pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Masih banyak lagi di sini pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab ataupun segala sesuatu yang masih membingungkan bisa kita ketahui dari sini. Ya, memang tidak semua pertanyaan bisa terakomodasi ya. Jadi di sini ada beberapa hal
yang urgent atau yang penting atau yang menjadi sebagian besar pertanyaan dari kita semua. Nah, misalnya di sini, jika tidak terikat pada konten kurikulum, apakah asesmen ini akan menjadi tambahan beban bagi siswa atau guru di luar kurikulum yang ada? Nah, asesmen yang dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini Kemendikbud, berpotensi dipandang sebagai beban tambahan karena guru dan sekolah ingin memperoleh hasil yang baik. Meski demikian, sebenarnya asesmen literasi dan numerasi ini bukan beban tambahan. Yang diukur oleh asesmen ini bukanlah penguasaan konten tambahan yang perlu diajarkan di luar kurikulum yang ada. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kompetensi literasi dan numerasi bisa dan perlu dikembangkan melalui semua mata pelajaran. Banyak lagi pertanyaan dan jawaban-jawaban yang bisa kita ketahui dari seri belajar asesmen minimum ini. Nah, untuk teknik pelaksanaan asesmen nasional, petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional sudah dicantumkan semua, di mana asesmen nasional itu meliputi asesmen kompetensi nasional atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana AKM-nya nanti, asesmen kompetensi minimalnya, terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk asesmen literasi membaca, di sini memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, sedangkan untuk asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ini nanti berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kemudian peserta AKM itu siapa? Ya, seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid, karena nanti dilakukan pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan juga sudah tercantumkan. Kemudian kriteria peserta pelaksana asesmen nasional, di mana pesertanya nanti, seperti tadi sudah disebutkan, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Juga dijelaskan kenapa sampel diambil kelas 5, 8, dan 11.
Juga bagaimana merumuskan butir soal asesmen nasional. Bentuk soalnya nanti adalah bisa pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, juga urean. Dijelaskan juga nanti berapa butir soal yang dikerjakan siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk kelas 5 itu 30 butir soal, kemudian kelas 8 dan kelas 11 itu 36 butir soal. Di sini juga dijelaskan bagaimana konsep literasi membaca. Kemudian komponen AKM literasi membaca, ada konten, kemudian ada proses kognitif, juga ada konteksnya. Pada tingkat SMA terdapat 2 level pembelajaran. Level pembelajaran 1, literasi membaca teks fiksi, dan liter pembelajaran 2-nya, literasi membaca teks informasi. Level pembelajaran 2 literasi membaca teks fiksi, dan level pembelajaran 2 literasi membaca teks informasi. Nah, di sini ada contoh-contoh soal semua. Rangkuman materi BINTEK AKM bisa Bapak Ibu membaca sendiri, di mana semuanya itu nanti sudah tercantum, sudah ada semua, tinggal kita membaca saja. Nah, jadi tadi apa itu asesmen kompetensi minimum sudah dijelaskan semua, juga di numerasinya itu bagaimana, literasinya teks fiksi, kemudian literasi teks informasi. Semuanya tinggal kita meluangkan waktu, kemudian mencari alamat di web ataupun mencari alamat di internet, kita sudah bisa mengetahui semua Bapak Ibu. Misalnya di sini juga sudah ada level pembelajaran. Untuk level 1 untuk kelas 1 dan 2, kemudian level 2 itu kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6, level 4 kelas 7 dan 8, level 5 itu kelas 9 dan 10, level 6 itu kelas 11 dan kelas 12. Kemudian juga sudah ada Bapak Ibu untuk file PDF-nya untuk AKM, asesmen kompetensi minimum, dan implikasinya pada pembelajaran. Semuanya sudah lengkap sekali. Jadi jangan takut kalau ini nanti misalnya BINTEK-nya sulit atau nanti jawabannya bagaimana atau apa yang akan dilakukan pada saat mengikuti BINTEK ini. Nah, sangat sederhana sekali Bapak Ibu, kita hanya memahami, membaca literasi, memahami, kemudian merespon dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sebenarnya kita sebagai pendidik sudah menerapkan semuanya tadi, ya literasi dan juga numerasinya. Ya, demikian saya tidak memperpanjang waktu
dan tidak memperpanjang bahasan, nanti mungkin justru menjemukan. Hanya yang terakhir sekali, marilah kita untuk meningkatkan kompetensi kita, meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk bisa mengikuti guru belajar seri A kami ini. Masih tersedia waktu banyak Bapak Ibu sampai angkatan ke-11 nanti, masih sampai 27 Februari tahun 2021 seperti jadwal yang tertulis, andai kata tidak ada perubahan. Jadi masih ada, silahkan untuk mengikutinya dengan cara tadi yang sudah 5 langkah mudah untuk mengikuti program guru belajar. Kiranya pertemuan kita saat ini bermanfaat dan bisa menambah faedah bagi kita semua, bermanfaat bagi kita secara diri pribadi ataupun bermanfaat bagi anak didik kita dan bermanfaat bagi lingkungan. Amin.